Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'd. Hari ini kita akan belajar buku ini ya. Belajar bahasa Urdu. Kita belajar yang ini sudah kemarin ini huruf bahasa Urdu sudah. Sekarang halaman berapa ini? Halaman 6 mengenai kata ganti ya. Dalam bahasa Urdu, selain kata ganti yang memiliki satu makna, ada beberapa kata ganti yang memiliki dua makna. Ya, nanti ada yang punya dua makna. Untuk menentukan makna yang dikehendaki di antara kedua makna tersebut, maka dilihat bentuk kalimatnya. Nah, sekarang macam-macam kata ganti. Untuk orang pertama berarti orang yang berbicara ya. Orang yang berbicara itu orang yang pertama. Bila tunggal ya, satu orang, maka menggunakan me yang artinya saya ya. Jadi kalau mengatakan saya ya, orang pertama tunggal yang berbicara, itu bahasa Urdunya adalah me ya. Contohnya adalah me syagirdhu. Me syagirdhu, saya santri, saya murid ya. Me itu saya. Itu kalau tunggal ya. Kalau jamak ya berarti banyak orang yang berbicara, bukan hanya satu, maka menggunakan ham ya, menggunakan ham, artinya kami atau kita. Contohnya adalah ham syagirdhu. Ham syagirdhu, kami atau kita adalah santri atau murid. Ya, kalau pengen ngomong bahasa Urdunya kita atau kami, memakai ham. Ya, itu kata ganti untuk orang yang pertama, orang yang berbicara. Sekarang untuk orang yang kedua, berarti orang yang diajak bicara. Bila tunggal atau satu orang, maka menggunakan tu ya. Tu yang artinya kamu. Nah, ini tu ini digunakan untuk orang yang lebih rendah. Lebih rendah umurnya, lebih rendah derajatnya, lebih rendah ya, menggunakan tu. Atau bisa juga menggunakan tum. Tum yang artinya pun sama, yaitu kamu, namun ini untuk orang yang sederajat, yang seumur ya, yang sepadan ya, maka menggunakan tum. Atau bisa juga menggunakan ab. Ab ini artinya adalah Anda ya. Anda untuk orang yang lebih tinggi atau untuk memuliakan ya. Jadi sama seperti bahasa Jawa, ada kowe itu untuk orang yang lebih rendah, ada sampeyan itu untuk orang yang sepadan,
dan jenengan itu untuk orang yang lebih tinggi atau untuk memuliakan. Dalam bahasa Urdu pun sama ya, ada perbedaan penggunaan, ada tu, ada tum, ada ab. Ini untuk orang kedua tunggal. Contohnya adalah tu baca he ya. Tu baca he yang artinya kamu adalah anak kecil. Kamu anak kecil. Tu baca he. Namun biasanya kalau di Pakistan mereka pun walaupun sama anak kecil, mereka biasanya pakai ab juga ya. Memakai ab untuk anak kecil ya, sambil mengajari anak-anak ya, supaya memuliakan orang yang diajak bicara. Kalau yang sederajat, contohnya adalah tum tajirhu. Tum tajirhu, kamu adalah pedagang ya, kamu pedagang. Tum. Contoh yang ustadz adalah contoh yang ab ya. Contoh yang ab adalah ab ustadz he. Ab ustadz he, Anda adalah ustadz. Itu contoh yang ab. Ini ketiga-tiganya baik tum ataupun ab itu untuk orang kedua tunggal ya. Kok berbeda? Itu dibedakan dalam siapa sih yang diajak bicara, apakah lebih rendah ataukah sederajat ataukah lebih tinggi untuk memuliakan. Kalau untuk jamak ya, jamak artinya berarti orang yang diajak bicara adalah banyak orang, bukan hanya satu orang, maka menggunakan tum yang artinya kalian, atau bisa menggunakan ab yang artinya juga kalian. Nah, di sini berarti tum sendiri dan juga ab ya, dia punya dua makna. Bisa artinya kamu ya, bisa juga artinya kalian. Yang ab juga sama. Ab artinya bisa Anda satu orang, bisa juga artinya kalian banyak orang. Itu maksud tadi satu kata ganti memiliki dua makna. Nah, sekarang contoh yang tum yang jamak ya. Tum mehman he. Tum mehman he, kalian para tamu ya. Kalian para tamu ya. Tum mehman he. Terus ab asatizahi. Ab asatizahi, kalian para ustadz. Ini contoh penggunaan tum dan ab yang maknanya kalian. Ya. Nah, terus kapan tum itu bermakna kamu, tum itu bermakna kalian? Itu tadi dilihat kalimatnya. Kira-kira ini tum ini di sini artinya kamu atau kalian. Sekarang untuk orang yang ketiga atau orang yang dibicarakan ya. Kalau orang pertama orang yang berbicara, orang kedua orang yang diajak berbicara, orang ketiga orang yang dibicarakan. Kalau tunggal ya, satu orang yang dibicarakan, maka menggunakan wu ya. Wu artinya dia ya, dia. Atau bisa juga menggunakan ab yang artinya adalah beliau. Ini untuk orang yang dimuliakan. Berarti di sini ab ada tiga arti yang dia miliki. Ab yang artinya Anda, ab artinya kalian, ab artinya beliau.
Ini punya 3 makna berarti ya. Contohnya adalah yang lerkahi. Lerkahi dia anak lelaki. Ya, dia lerkahi anak lelaki. Contoh yang ab sallallahu alaihi wasallam. Ab sallallahu alaihi wasallam artinya beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini contoh ab yang artinya beliau. Sekarang yang jamak ya. Orang ketiga yang jamak banyak juga menggunakan wo. Namun wo di sini artinya adalah mereka ya. Jadi wo bisa punya 2 arti. Bisa artinya dia, satu orang, bisa juga artinya mereka, banyak orang. Contohnya adalah wo tolabahi. Wo tolabahi, mereka para santri. Nah, terus gimana untuk menentukan wo di situ artinya dia atau mereka? Yaitu dilihat dari bentuk kalimatnya. Kira-kira wo di sini artinya dia atau mereka. Dia pelajaran hari ini mengenai kata ganti ya, untuk orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga. Kalau ada yang belum paham ya, ada yang belum mengerti, bisa ditanyakan ya, bisa ditanyakan ke nomor ini ya. Nah, ini nomor saya, ini nomor WA saya, bisa ditanyakan ke situ. Insyaallah ya, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.